Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani, kami lagi melaksanakan pembersihan gulma menggunakan alat bantu, yaitu berupa gosrok atau osrok, yang mana dengan alat ini akan lebih mempercepat proses pembersihan gulma daripada kita bersihkan secara manual pakai tangan. Akan memakan waktu yang lebih lama, lebih praktis menggunakan alat atau teknologi seperti gosrok atau osrok. Alat ini sudah lama dipakai oleh petani-petani Indonesia dan terbukti sangat efektif dan efisien di dalam proses pembersihan gulma. Namun walaupun sudah menggunakan alat teknologi, bukan berarti tidak ada sisi kelemahannya. Kelemahan atau kekurangan menggunakan alat osrok ini yaitu alat ini tidak bisa membersihkan gulma di antara baris ke dalam. Jadi untuk baris ke dalam di sela-sela tanaman padi dari sisi depan ke sisi belakang ke dalam itu tidak bisa dibersihkan dengan alat osrok ini, harus dibersihkan secara manual. Itu kelemahan atau kekurangan dari alat ini. Kemudian kelemahan yang kedua, kalau dalam pengaplikasiannya kurang adanya tekanan atau dorongan yang diulang-ulang, maka hanya akan menyebabkan gulma itu roboh saja, yang pada suatu waktu sekian hari berikutnya bisa tegak kembali setelah diberikan air atau diberikan pengairan. Bisa saja nanti tegak lagi, hidup kembali. Oleh karenanya dalam proses pengosrokan ini harus didorong ke depan, ke belakang, ya paling 3 sampai 4 kali, sehingga gulma betul-betul bisa patah, bisa putus akarnya, bisa hancur batang dan daunnya. Ya. Kalau itu bisa diterapkan, maka alat ini akan berfungsi dengan bagus dalam proses pembersihan gulma. Namun kalau hanya sekedar gulma itu ditidurkan atau dilindas, ya, maka pada beberapa hari berikutnya gulma itu akan tegak kembali, sehingga kegiatan pengosrokan ini hanya buang-buang tenaga atau mubadir saja. Oleh karenanya dalam praktiknya harus didorong ke depan, ke belakang, dan harus dipastikan gulma itu betul-betul sudah terputus atau hancur, ya, sehingga tidak bisa hidup atau tumbuh kembali. Nih, jadi seperti yang sahabat-sahabat tani saksikan, jadi ada proses pendorongan ke depan, ke belakang, ya, disertai dengan sedikit tekanan tenaga, sehingga gulma itu betul-betul bisa lepas dari tanah, putus akarnya, hancur batang-batang dan daun-daunnya. Seperti itu. Kemudian setelah pengosrokan ini dilakukan, tetap dilakukan pembersihan secara manual di antara sela-sela padi yang terlewatkan. Di antara sela-sela padi itu pasti ada gulma yang terlewatkan, maka disitulah kita bersihkan secara manual. Kalau dilihat dari efektivitas, alat ini sangat efektif, ya. Artinya dalam proses pembersihan gulma ini sangat membantu sekali, sehingga bisa menghemat tenaga kerja. Namun yang lebih efektif
di dalam penerapannya atau aplikasinya. Paling tidak setelah pengosrokan ini langsung dilanjutkan pembersihan secara manual atau dilakukan pembersihan secara menggunakan alat osrok ini, kemudian di belakang buruh yang bekerja mengosrok itu diikuti oleh buruh lain yang bertugas untuk membersihkan sisa-sisa gulma yang tidak bersih dengan alat osrok atau gulma yang sulit dibersihkan dengan alat osrok ini. Jadi hasil akhirnya adalah lahan betul-betul bisa bersih dari gulma, baru kemudian bisa dilakukan pemupukan. Secara teori mengosrok ini berfungsi untuk menggemburkan tanah dan juga otomatis karena ada tekanan dan dorongan ke depan dan ke belakang ini paling tidak kalau sebelumnya sudah dipupuk itu paling tidak akan lebih mendekatkan pupuk kepada akar tanaman. Kemudian dengan kita menginjak-injak lahan di sekitar batang itu pasti terjadi proses terputusnya akar padi atau ini kemudian berdampak pada terus berlanjutnya proses tumbuhnya anakan padi. Jadi itu adalah sisi-sisi manfaat dari menggunakan osrok ini. Menggunakan alat seperti ini juga mempunyai kelebihan dibanding dengan cara penyepraian dengan herbisida, karena setiap kali kita temukan di kondisi lahan setelah pemberian pengaplikasian herbisida, tanaman malah kadang menjadi stres dan kemudian bisa saja mati kalau kebanyakan terpapar herbisida gitu. Demikian ulasan penggunaan osrok, semoga menjadi informasi dan inspirasi. Salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.